Halo, dalam video ini kita akan belajar mengenai data flow diagram. Ini hanya latihan saja karena sebetulnya di channel YouTube saya sudah ada beberapa video yang menjelaskan langkah demi langkah bagaimana Anda membuat, memodelkan sebuah sistem informasi menggunakan data flow diagram. Tapi dalam video ini kita coba latihan dengan kasus yang lain. Jadi semoga bisa semakin membuat Anda paham bagaimana membuat menganalisis sebuah sistem informasi, lalu membuat modelnya, memanfaatkan data flow diagram. Oke, kita mulai. Ini mengulang saja ya bahwa data flow diagram itu adalah diagram aliran data, cara untuk merepresentasikan aliran data melalui proses atau sistem informasi. Ya, DFD juga menyediakan informasi tentang output dan input dari setiap entitas dan proses termasuk dari dan ke external entity. Catatan untuk external entity biasanya dalam sebuah analisis itu bisa menggunakan model yang lain ya, misalkan menggunakan flow map ya, jika memang sistem informasi tersebut belum full computerized atau ada sebagian yang masih menggunakan formulir misalkan atau daftar isian, absen dan seterusnya. Dari aliran data yang masih bersifat fisik bisa terlihat bagian mana saja di dalam sebuah organisasi yang memang layak diangkat sebagai external entity dalam sebuah sistem informasi. Lalu selanjutnya adalah diagram aliran data tidak memiliki aliran kontrol, tidak ada aturan keputusan, dan tidak ada loop. Meskipun nanti Anda lihat bahwa proses ya, dimulai dari struktur proses, diterjemahkan menjadi proses dalam DFD, itu diberikan nomor dan penomoran, tapi itu bukan artinya jika ada nomor satu, terus nomor dua, nomor tiga, nomor satu dulu yang dilaksanakan, baru nomor dua, baru nomor bukan. Itu hanya untuk tanda pengenal saja, terutama untuk level di mana proses tersebut berada. Ya, jadi nomor itu bukan artinya urutan. Lalu juga tidak ada looping, tidak ada aliran yang berputar. Ya, pasti ada input, pasti ada output, baik dari proses ke proses, dari proses ke data store atau sebaliknya, dan dari proses atau sistem informasi ke external entity atau sebaliknya. Ya, jadi kalau yang keluar itu biasanya kita sebut sebagai produk informasi dari sistem informasi, yang masuk ke dalam sistem informasi biasanya digambarkan dengan panah masuk, itu biasanya adalah feedback atau mungkin juga keputusan dari bagian organisasi yang menjadi external entity. Ini hanya mengulang juga ya, jadi dasar dari sistem informasi itu bisa digambarkan dalam gambar sederhana itu yang kita bisa lihat di sini bahwa ada data sebagai input, ada proses yang biasanya itu juga berbantuan teknologi informasi dan komputer dan menghasilkan informasi. Ya, kenapa saya menyampaikan ini? Supaya Anda punya pemahaman bahwa dalam penggambaran data flow diagram, penamaan antara data yang masuk dengan informasi yang keluar itu diusahakan jangan sama. Ya, jadi A masuk ke proses, keluar lagi A. Apa yang dihasilkan dari proses tersebut tidak jelas. Eh, Orang yang melihat data flow diagram itu tidak melihat bahwa proses tersebut adalah proses logik. Ya, kalau proses fisik mungkin A masuk ke proses, keluar A lagi. Tapi kalau proses logik ada pengolahan data, itu biasanya menghasilkan sesuatu yang mungkin ditambah, mungkin dikurangi. Ya, misalkan masuk data A ke sebuah proses logik. Keluar adalah informasi, misalkan A yang telah ditambah, A yang telah diupdate, A yang telah diperiksa, dan seterusnya. Demikian juga penamaannya.
Oke, itu untuk menghindari kesalahpahaman bahwa proses yang eh, ada dalam DFD itu adalah hanya proses logik saja. Oke, jangan lupa juga penamaan proses itu biasanya dua kata ya, kata kerja dan objeknya. Ya, misalkan pemeriksaan laporan X, yaitu apa? Ada kata kerja, ada objeknya. Baik. Nah, eh, proses ini bisa dibagi-bagi menjadi subproses. Subproses bisa dibagi menjadi sub-subproses sampai dengan apa yang kita kenal sebagai bottom level proses atau proses yang paling rendah ya. Ini disebut sebagai hierarki DFD, biasanya juga dikenal sebagai level. Jadi untuk membuat DFD lebih transparan, uh, tidak terlalu banyak proses per levelnya. DFD multi-level dapat dibuat DFD yang berada di level yang lebih tinggi kurang detail, menggabungkan DFD yang lebih detail di lebih rendah. Jadi apa yang dimaksud sebagai tadi saya sebutkan bottom level proses itu adalah proses yang paling detail dari sebuah proses umum yang biasanya digambarkan di level yang lebih atas. Jadi biasanya DFT dimulai dengan level 0 atau dikenal sebagai diagram konteks, lalu ada fungsi proses-proses utama dikenal sebagai DFD level 1, lalu ke bawahnya level 2, level 3 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah sampai berapa level data flow diagram bisa di dekomposisi ya. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa maksimal itu sampai dengan 5 level. Lebih dari 5 level, apalagi lebih dari 7 level, itu artinya sistemnya terlalu luas, sistemnya terlalu kompleks, dan pemodelan itu juga akan semakin sulit untuk dipahami. Ya, biasanya dalam latihan di kuliah, termasuk juga dalam penelitian, itu minimal hierarki dari data flow diagram itu sampai dengan level 3. Jadi kita bisa melihat bahwa seorang analis sistem, ya Anda mahasiswa yang mengikuti kuliah sistem informasi itu memahami uh, sebuah sistem dalam sebuah organisasi sampai dengan detail prosesnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ingat ya, bagaimana Anda nanti menyusun tidak langsung ke proses yang sangat detail. Dimulai dari proses utama yang masih sangat umum. Baik, ini contoh saja. Saya akan memperlihatkan kekurangan atau mungkin kesalahan yang umum terjadi pada saat kita membuat struktur proses. Bagaimana kita memperlihatkan sistem informasi secara keseluruhan. Di sini misalkan contohnya adalah sistem informasi penelitian mahasiswa di program studi teknik informatika Universitas Pasundan misalkan. Kita melihat di sini ada 4 proses utama. Proses global yang sangat umum. Tapi pada saat diturunkan menjadi sub-sub proses, berikut ini adalah kesalahan yang sebaiknya bisa diperbaiki. Yang pertama adalah, misalkan kita lihat di level kedua 1.3 review studi kasus penelitian ini diturunkan menjadi 1.3.1 level yang lebih deskriptif, tetapi dekomposisinya hanya satu ya. Untuk dekomposisi proses biasanya itu lebih dari satu, minimal 2. Jadi kalau hanya di dekomposisi menjadi satu proses ya tidak perlu. Oke. Selanjutnya yang umum juga terjadi kekurangan pada struktur proses adalah masih proses bisa didekomposisi. Misalkan ini ada 2.1, ada 2.2. Apakah betul prosesnya hanya bottom level prosesnya hanya sampai dengan level 2 atau ternyata masih bisa dianalisis dan diturunkan menjadi level 3. Contoh misalkan di 2.1 ini nama prosesnya adalah pendaftaran penelitian. Bagaimana kita menganalisisnya supaya
ternyata ada proses subproses yang lebih detail lagi. Contoh misalkan setelah dianalisis ternyata diketahui bahwa pada saat pendaftaran penelitian ya ada kemungkinan syarat tidak lengkap. Apa yang harus dilakukan? Proses apa yang harus dilakukan jika syarat untuk pendaftaran penelitian tidak lengkap? Bagaimana proses apa yang harus dilakukan jika penelitian ditolak? Bagaimana proses apa yang harus dilakukan jika penelitian diterima? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini dilakukan analisis ulang, dilakukan wawancara ulang, ya, review ulang kepada sistem informasinya. Sehingga terlihat bahwa ternyata 2.1 misalkan untuk proses pendaftaran penelitian ini masih bisa didekomposisi. Selanjutnya, ini contoh di nomor 4 ya. Adalah kecil kemungkinan bahwa sebuah proses di uh, level 1 ini tidak bisa didekomposisi. Ya, jadi kelihatan dari secara umum struktur proses ini bahwa sistem informasi masih bisa dianalisis, masih bisa dilihat detail prosesnya, masih bisa diturunkan dan membuat struktur proses yang lebih lengkap. Jadi biasanya untuk membuat struktur proses yang baik itu adalah level 1 itu tidak terlalu banyak ya, mungkin ada 4, ada 5, ada mungkin maksimal 6 ya proses, tetapi ke bawahnya itu bisa sampai dengan level 3. Kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Anda bisa lihat ya bahwa hampir semuanya di proses-proses di sistem informasi ini bisa diturunkan menjadi level 3 ya untuk latihan selama kuliah ya, dan untuk penelitian misalkan untuk tugas akhir struktur proses seperti ini sudah dianggap cukup ya. Pastikan bahwa jangan ada kata-kata atau deskripsi dari proses yang terlalu umum. Misalkan ya deskripsi prosesnya hanya satu kata, hanya kata kerja saja, atau kata kerja dan kata benda tetapi tidak jelas, atau mungkin ada beberapa nama proses yang mirip atau bahkan sama di subproses yang berbeda. Hal-hal seperti ini harus bisa dihindari. Baik, pertama tentu saja kita lihat ke level 0 atau dari level sistem informasinya. Ini akan membentuk diagram konteks. Ingat tadi ada external entity, ada input, ada output. Anda buat identifikasi, betul tidak external entity-nya sudah lengkap? Data apa yang masuk ke sistem informasi? Atau mungkin juga data apa yang dia dapatkan dari sistem informasi dan feedback apa yang dia masukkan ke dalam sistem informasi. Diidentifikasi ya. Kalau di sini contohnya ada yang input dan output, ada juga yang ternyata hanya output saja, atau mungkin juga ada yang input saja. Tidak jadi masalah ya. Yang salah itu adalah Anda mendeskripsikan external entity dalam diagram konteks, tapi tidak ada input ataupun output ke dalam sistem informasi. Ya, jadi ingat, lihat di sini untuk proses utama level 0, sistem informasi penelitian mahasiswa persis sama dengan penamaan sebelumnya di struktur proses. Konsistensi. Jangan sampai ada nama proses yang dirancang di struktur proses, tapi pada saat digambarkan di DFD itu namanya beda. Inkonsistensi dan bisa berakibat ke kesalahan pemodelan. Baik, nah setelah kita melihat diagram konteks ya level 0, kita lihat ke level selanjutnya yaitu level 1. Di sini ada 4 buah
proses utama yang masih umum. Kita turunkan, gambarkan, ingat yang saya sampaikan barusan bahwa nama proses harus sama. Yang pertama adalah konsistensi antara input-output dari sistem informasi yang diwakili oleh keempat proses utama ini dengan external entity. Harus persis sama. Jika misalkan koordinator penelitian external entity koordinator penelitian ini ada input lalu menerima output di diagram konteks, ya tentu saja di DFD level 1-nya juga sama. Ya, jangan sampai ada tertinggal. Sekali lagi, ketelitian, konsistensi, penamaan. Oke. Dalam level 1 mungkin ada data store, mungkin juga tidak ada, ya, tergantung dari hasil analisis Anda. Tapi pastikan bahwa kesalahan umum dalam penggambaran data store itu adalah ada input ke data store tapi tidak ada output. Jadi data hanya disimpan tetapi tidak digunakan. Hal ini akan menjadi pertanyaan, mengapa data tersebut disimpan? Kenapa disimpan? Ya, ingat, penggambaran diagram ini tidak berkaitan dengan waktu. Kalau sebuah data akan diarsip, ya satu saat pasti akan digunakan kembali. Itu harus digambarkan. Selanjutnya adalah tidak selalu setiap proses itu berhubungan dengan semua proses. Ingat, angka 1 di sini, angka 2, angka 3, angka 4, itu bukan artinya proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Tidak. Ini hanya identifikasi saja bahwa ini adalah di level 1. Ya, Anda bisa perhatikan misalkan untuk input dari 1 ke 2 ada penelitian, jadwal, ide, referensi. Lalu di sini hasilnya itu adalah ada penelitian, ada laporan, ada update jadwal, ada update referensi. Berbeda antara data masuk dengan informasi yang keluar. Demikian juga pada setiap proses. Baik, kita lanjutkan. Setelah level 1, sekarang kita melihat contoh misalkan bagaimana kita menurunkan di proses utama nomor 1, perencanaan penelitian. Di level kedua ini ada 4 proses, ya. Jadi perencanaan penelitian itu didekomposisi menjadi 4 proses, yaitu review ide penelitian, review referensi penelitian, review studi kasus penelitian, dan perencanaan jadwal penelitian. Ada 4. Pada saat dibuat tetap ada 4. Ya, ingat bahwa Anda harus menggambarkan boundary ini karena ini adalah dekomposisi dari proses nomor 1, perencanaan penelitian. Namanya ditulis di dalam boundary. Ya, 1, perencanaan penelitian supaya orang mudah untuk memahami bahwa 1.1 sampai dengan 1.4 itu adalah dekomposisi dari proses nomor 1. Demikian juga kalau jika ada input dari external entity, ya, konsistensi, ingat. Lalu ada input misalkan dari data store di level di atasnya digambarkan juga. Termasuk juga ada output ke proses utama yang lain. Ya, berarti perencanaan penelitian ini 1 dibagi menjadi 4 subproses. Ini levelnya sama dengan yang nomor 2, pelaksanaan penelitian. Jangan sampai ada data flow yang tidak diberi nama. Jangan sampai ada kesalahan yang umum, ya. Kecuali mungkin kalau kita lihat bahwa data store, di sini ada data store jadwal penelitian, itu bukan proses. Jadi kalau data store tidak masalah, ya, masuk A, keluar A.
Contohnya di sini dari 1.4 perencanaan jadwal penelitian, ini masuk jadwal, digunakan lagi jadwal, hanya disimpan. Oke, baik. Untuk DFD level 3, kita berikan satu contoh saja, misalkan dekomposisi dari proses level 2 1.1 review ide penelitian. Sekali lagi, boundary digambar. Penamaan proses yang di atasnya tolong dituliskan supaya memudahkan untuk memahami data flow diagram. Nah, di level 3 ini ada dua proses utama ya, 1.1.1 dan 1.1.2. Ini yang disebut sebagai bottom level proses. Ya, proses yang paling bawah yang dianggap sebagai proses paling atomik dari penggambaran sistem informasi tersebut. Tetap saja bahwa jika memang dari external entity ada input, ya tetap digunakan konsistensi sekali lagi. Lalu jika ada outputnya ke level di atasnya juga harus digambarkan. Jadi jangan sampai Anda menurunkan proses sampai dengan bottom level proses, tetapi kehilangan input atau kehilangan output ya. Kalau di level atasnya itu inputnya ternyata ada dua, ya dibawa ke bawahnya juga inputnya ada dua, meskipun mungkin ke bottom level proses yang berbeda. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa membuat DFD yang baik ya, sistem informasi yang baik, diperlukan analisis, pemahaman ya, dalam beberapa kasus dengan survei dan wawancara ya, termasuk juga mempelajari referensi supaya seorang analis sistem mempunyai pemahaman yang utuh terhadap bisnis proses organisasi tersebut, terhadap external entity yang terlibat ya, artinya dari sisi organigram di organisasi tersebut misalkan, lalu proses-proses, dan yang digambarkan sekali lagi hanya proses logik, proses yang mengelola informasi, bukan proses fisik ya. Bagaimana membedakannya? Mudah saja. Kalau proses fisik pasti masuk A keluar A, tidak ada tambahan, tidak ada update, tidak ada namanya itu tetap sama. Oke, jadi saya harap dari pemaparan mulai dari bagaimana Anda menyusun struktur proses, bagaimana Anda menggambarkan data flow diagram. Kalau tadi kita menggunakan notasi Jordan ya, karena lebih sederhana. Jika Anda ingin menggunakan notasi SSADM misalkan, ya sama saja. Ya, jadi kalau pada saat menurunkan istilah bottom level process, external entity, terus data store, ya, terus data flow dan seterusnya itu tetap sama. Hanya mungkin notasinya saja berbeda. Tapi jangan dicampur ya. Jika Anda mau pakai notasi Jordan, ya Jordan semuanya. Jika Anda mau pakai SSADM, SSADM semuanya. Oke. Silahkan dipelajari ulang, lalu materi ini bisa Anda lihat di blog saya. Oke, cukup untuk video ini. Terima kasih.